Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang akan menjelaskan materi tentang ajaran kausalitas. Don't mean Alexander Ladder, Law, Sambat Treatment, Never, dan hukum terkadang tidur, tetapi hukum tidak pernah mati. Ajaran kausalitas dalam ilmu pidana digunakan untuk menentukan suatu tindakan, di mana dari serangkaian tindakan tersebut dipandang sebagai sebab munculnya akibat yang dilarang. Kausalitas berasal dari kausa yang berarti sebab, yang bertujuan untuk mencari hubungan antara sebab dan akibat. Seberapa jauh akibat tersebut ditentukan oleh sebab. Ajaran kausalitas mengenal beberapa delik dalam ilmu pidana. Yang pertama, delik formal. Delik formal adalah delik yang telah dianggap penuh dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan suatu hukuman, sebagaimana diatur dalam pasal 362 tentang perjudian dan pasal 242 tentang sumpah palsu dan keterangan palsu. Yang kedua, delik material. Delik material adalah delik yang telah dianggap selesai dengan munculnya suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, sebagaimana diatur dalam pasal 351, pasal 338, dan pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang dilarang dalam delik ini adalah menyebabkan matinya orang lain. Ajaran kausalitas dalam KUHP yang sering menjadi pertanyaan kita adalah ajaran kausalitas mana yang dianut dalam KUHP dan ajaran apa yang dianut oleh kita. Nah, pada umumnya KUHP tidak dapat mengatur menganut dari mana. Hal demikian itu dapat disimpulkan dari riwayat pembentukan KUHP sendiri maupun dari pasal-pasal KUHP. Berhubung dengan itu, perlu juga ajaran KUHP ditinjau dari sudut jurisprudens dan beberapa pasal yang terdapat dalam KUHP yang dikategorikan sebagai tindak pidana yang memerlukan ajaran kausal korban atau hubungan sebab akibat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Satocit, ada 3 jenis tindak pidana yang memerlukan ajaran kausalitas dalam pembuktiannya, yaitu tindak pidana material, tindak pidana yang dikualifikasi oleh akibatnya, dan tindak pidana omisi yang sempurna. Hubungan kausalitas dengan omisi dan oneigenlich delit. Sebelumnya, antara ajaran kausalitas dengan delik formal dan delik material yang semuanya merupakan komisi delik, yaitu suatu delik yang merupakan delik pelanggaran terhadap suatu larangan. Timbul suatu pertanyaan, bagaimanakah hal hubungan antara ajaran perihal kausalitas ini dengan delik omisi, yaitu
delik yang merupakan pelanggaran terhadap suatu keharusan, dan juga bagaimana hubungan antara perikausalitas ini dengan oneigenlich delik, yaitu delik di mana si pelakunya tidak berbuat, akibatnya tidak berbuatnya si pelaku telah melakukan tindak pidana. Baiklah, selanjutnya yaitu hubungan ajaran kausalitas dengan omisi delik. Menurut Prof. Muljatno, hubungan kausalitas dalam hukum pidana adalah bersifat logika. Oleh karena itu, yang dipersoalkan bukanlah apakah suatu keadaan akan menimbulkan akibat, akan tetapi apakah sesuatu itu akan timbul apabila tidak ada yang merintangi. Oleh karena itu, dalam mempersoalkan ajaran perihal kausalitas oneigenlich delik, para sarjana mengemukakan teori sebagai berikut. Yang pertama yaitu teori perbuatan positif pada saat akibat timbul, atau teori Van Het and Spoon. Yang kedua yaitu teori perbuatan yang mendahului akibat, atau teori Van Het for Afghande. Dan yang terakhir yaitu teori tidak berbuat, sedangkan berdasarkan kewajiban ia harus berbuat. Jadi sebagai kesimpulan mengenai ajaran kausalitas, dalam hal tidak berbuat tidak ada lagi persoalan, bahwa tidak berbuat dapat menjadi sebab daripada akibat. Tidak berbuat dapat menjadi syarat terjadinya suatu akibat. Sekian dari materi kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.